Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Alhamdulillah, Alhamdulillahirabbil alamin, kita masih diberi kesehatan untuk membuat Amin. video pembelajaran grafik komputer pada hari ini. Pada hari ini kami ingin mempresentasikan hasil pekerjaan kami, yaitu tentang Borderland Graphics Interface. Oke, di kelompok kami ini beranggotakan 4 orang. Saya Kelompok sendiri 2. Fadlan Khairuddin Lubis. Di samping saya ada Berkah Suryo Faturrahman. Ada saya Muhammad Habib Hadiansah. Ada saya Jitni Ilman. Oke, langsung saja kita mulai presentasinya ya. Speaker yang pertama yaitu Berkah Suryo Faturrahman. Waktu dan tempat dipersilahkan. Apa itu Borderland Graphic Interface? BGI adalah salah satu alternatif pengembangan program antarmuka berbasis grafis yang memanfaatkan berbagai macam gambar yang memungkinkan seseorang pengguna dapat melakukan komunikasi atau berdialog dengan komputer sebagai alat pelantara. Next coba. Next lah. Nah, ini yang kedua, faktor-faktor perancangan antarmuka berbasis grafis. Ilusi objek-objek yang dapat dimanipulasi. Perancangan antarmuka berbasis grafis yang efektif harus melibatkan 3 komponen. Yang pertama, gunakan kumpulan objek yang sesuai dengan aplikasi yang akan dibuat. Jika objek-objek belum ada, kita dapat mengembangkannya sendiri. Nah, yang kedua, penampilan objek-objek grafis harus dilakukan dengan meyakinkan bahwa ia akan dengan mudah dimengerti oleh pengguna. Nah, yang ketiga, gunakan mekanisme yang konsisten untuk memanipulasi objek yang akan muncul di layar. Nah, yang setelahnya dilanjut oleh Zidni Ilman. Urutan visual dan fokus pengguna. Antarmuka dapat digunakan untuk menarik perhatian pengguna antara lain dengan membuat suatu objek berkedip, menggunakan warna tertentu untuk objek-objek tertentu, serta menyajikan suatu animasi yang akan lebih menarik perhatian pengguna. Struktur internal pada salah satu pengolah kata, kita dapat melihat apa yang disebut dengan referral code, yakni suatu tanda khusus yang digunakan untuk menunjukkan adanya perbedaan font, style, referral code. Referral code ini tidak akan ikut dicetak, tapi digunakan untuk menunjukkan kepada pengguna antara lain tentang font style yang digunakan, batas kiri dan batas kanan dari halaman teks, serta informasi yang lain. Next. Kosakata grafis yang konsisten dan sesuai. Penggunaan simbol-simbol objek atau ikon memang tidak ada standarnya dan biasanya disesuaikan dengan kreativitas perancangnya. Kesesuaian dengan media. Karakteristik khusus dari layar tampilan yang digunakan akan mempunyai pengaruh yang besar terhadap keindahan antarmuka yang akan ditampilkan. Pada layar tampilan yang masih berbasis pada karakter. Misalnya CGI. Pemunculan gambar tidak akan sebagus apabila kita menggunakan layar tampilan yang sering disebut dengan bitmap atau raster display. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Apip Christian. Apip Ferdiansyah. Jelas. Faktor-faktor yang perlu diperhatikan saat kita merancang antarmuka berbasis grafis. Unit graf merupakan bagian utama dari BGI. BGI yang berisi pergerakan grafik sesuai dengan adapter grafik yang Anda miliki, misalnya CGA, MBGI, BGI, atau EGA, FGA, BGI.
Sebagai tambahan, jika Anda menggunakan font, goresan juga harus tersedia berkas. Berkas tersebut biasanya sudah terinstall secara otomatis pada saat pertama kali Anda menginstal Turbo Pascal ke dalam hard disk atau disket. Penggerak grafik. Dalam keadaan normal, Turbo Pascal bekerja pada mode teks. Mode teks dapat diubah mode grafik dengan menggunakan kode close graph. Layar tampilan dapat dikembalikan menjadi mode teks. Lanjut. Turbo Pascal mendukung semua adapter grafik yang tersedia di pasaran dengan menyediakan sejumlah penggerak grafik yang sesuai dengan adapter grafik yang ada. Penggerak yang didukung oleh Turbo Pascal adalah sebagai berikut: MCGA, Hercules, EGA, AT, dan TT400 line, 3270 PC, VGA, dan IBM 8514. Lanjut. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Saudara Fadlan. Ya, saya akan melanjutkan tentang faktor-faktor yang perlu diperhatikan saat kita merancang antarmuka berbasis grafis. Yang selanjutnya itu ada inisial mode grafik. Inisial mode grafik Turbo Pascal bekerja pada mode teks, sehingga jika diinginkan untuk bekerja dalam mode grafik, harus dilakukan inisialisasi yang antara lain bertujuan untuk mendeteksi dan mencocokkan penggerak grafik yang dipakai dan resolusi yang diinginkan. Fungsi detect dan prosedur ini, graf keduanya ada di dalam BGI. Anda tinggal memanfaatkannya. Bentuk umum fungsi detect adalah penggerak grafik. Fungsinya sebagai untuk mendetek. Dengan penggerak grafik adalah sembarang nama penuh. Bentuk umum prosedur INT graph adalah INT graph var penggerak grafik integer, var mode integer jalur string. Mengakhiri mode grafik. Mengoperasikan mode grafik harus menggunakan prosedur close graph. Prosedur close graph dieksekusi, lalu Turbo Pascal akan membawa tampilan ke mode grafik yang dioperasikan. Dalam pengaturan warna gambar, biasanya mengatur warna latar depan. Terus pengaturan warna latar belakang, warnanya aktif dengan maksimum warna. Turbo Pascal menyediakan suatu fasilitas untuk menggambar bentuk 4 persegi panjang, yaitu dengan menggunakan prosedur rectangle. Kursor grafis disebut current pointer atau CP. Current pointer dapat dipindah dengan dua cara, yaitu secara absolut dan secara relatif. Selanjutnya yaitu menggambar titik. Mode grafik yang memanfaatkan fasilitas BGI atau Borland Graphic Interface di dalam Turbo Pascal, pixel dapat dinyatakan dengan menggunakan statement put pixel yang mempunyai bentuk umum. Lanjut, menggambar garis. Turbo Pascal menyediakan fasilitas khusus untuk menggambar garis, yaitu menggunakan prosedur line TO, dan prosedur line rel. Untuk menggambar kotak, Turbo Pascal juga menyediakan suatu fasilitas untuk menggambar 4 persegi panjang, yaitu dengan menggunakan prosedur rectangle tadi. Ya, terima kasih. Mungkin itu sajalah hasil presentasi kami. Kalau misalnya ada salah kata atau ada kesalahan dalam menyampaikan pendapat dari kami, mohon dimaafkan. Ya, Pip, mau cosplay jadi hantu kah? Oke, mungkin itu saja ya pada kesempatan kali ini.
Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.